selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Rudi Hartono. Nah, dalam beberapa minggu terakhir ini, ada banyak yang bertanya nih kepada saya nih. Dok, 2 hari yang lalu saya baru ketemu teman, ngopi sih. Dia hari ini ngabarin ke saya, PCR-nya positif. Gua harus gimana? Atau ada yang lain, Dok, di kantor suami saya ada 1 orang yang sakit, lalu diperiksa PCR positif. Akibatnya 1 kantor semuanya diperiksa PCR. Suami saya juga positif, Dok, tapi dia nggak ada gejala. Gimana ya, Dok? Kita orang satu rumah, apa perlu periksa PCR? Gimana nih bayi saya? Apakah perlu di PCR juga? Nah, ada teman SMA nih, ya teman main sepak bola juga nih. Pagi bro, nih asisten rumah tangga gue mau pulang nih 2 minggu. Ntar kalau dia balik mau diapain nih? Mau periksa apa aja? Kalau dia nggak balik, gue mau ambil asisten rumah tangga yang baru. Nah, ini mesti periksa apa lagi nih? Nah, ada juga yang bertanya nih, Dok, sekarang kan lansia divaksin, aman nggak sih, Dok? Nah, jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan seputar COVID-19 ini. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan dulu sedikit mengenai COVID-19 ini. Ya, jadi ada istilah tuh masa inkubasi ya. Jadi COVID-19 ini ada masa inkubasinya. Umumnya 1 sampai 14 hari. Nah, apa yang dimaksud masa inkubasi itu? Jadi setelah kita kontak dengan virus corona ini, maka dalam 1 sampai 14 hari kalau kita tidak ada antibodi, maka kita mungkin bisa sakit. Ya, tergantung daya tahan kita saat itu, bisa ringan, sedang, ataupun berat. Nah, jadi karena ini penyakit yang baru, maka sebagian besar dari kita itu tidak punya antibodi terhadap virus corona ini. Jadi kemungkinan untuk sakitnya menjadi lebih besar. Nah, jadi kalau kita terkena atau kontak ya dikatakan kontak erat, kalau kita bercakap-cakap ya, apalagi tidak bisa jaga jarak ataupun nggak pakai masker ya, dalam lebih dari 15 menit itu kita namakan kontak erat. Nah, jadi misalnya seperti cerita ilustrasi di awal itu, ada teman ya, kita sambil ngopi ya, tergantung ruangannya itu. Kalau ruangannya terbuka dan kita bisa jaga jarak ya, maka resiko tertular itu juga kecil. Apalagi kalau yang tertular itu OTG ya, orang tanpa gejala. Nah, seperti yang kita ketahui, virus ini menyebar lewat droplet ya. Jadi kalau kita tertawa terbahak-bahak, bernyanyi ya, atau ngomongnya keras, nah itu bisa aja tuh ada percikan-percikan yang muncrat lah dari mulut kita. Nah, itu berpotensial menyebar ke orang lain. Nah, jadi dalam hal misalnya kita ketemu nih, ngopi nih sama temen kita, ruangannya terbuka ya, ngomongnya sih biasa-biasa aja, nggak terlalu terbahak-bahak, maka itu resikonya juga kecil, apalagi kalau dia tanpa gejala. Nah, tapi kita tetap mesti observasi, kita pantau teman kita ini apakah tetap tanpa gejala atau dia bergejala lebih lanjut. Nah, bagaimana dengan orang yang satu kantor terus menularkan ke anggota keluarga kita? Nah, sama aja kalau yang namanya satu keluarga kan kontak erat kan. Jadi kalau ada 1 orang saja yang positif, meskipun OTG, sebaiknya diperiksakan semuanya ya. Nah, termasuk si bayi itu. Nah, tidak semua laboratorium bisa mengambil sampel PCR pada bayi. Jadi kita mesti tanya dulu ke rumah sakitnya, apakah untuk bayi
dia bisa mengambil sampel untuk PCR. Bagaimana dengan kalau asisten rumah tangga kita pulang kampung, ya kan satu hal yang wajar, mungkin ada urusan tertentu, ya. Nah, selama di perjalanan di kampung dia ketemu siapa saja, dan setelah kembali kan kita nggak tahu, jadi kita anggap masih berpotensi menularkan penyakit, ya. Seandainya dia OTG, jadi bisa menularkan ke orang lain. Jadi sebaiknya kita periksa lab, ya, bisa antigen, bisa PCR, ya. Nah, tadi kan saya bilang masa inkubasi 1-14 hari. Nah, jadi misalnya kita cek sekali dulu, ya, misalnya dia OTG, ya, kita tidak perlu langsung PCR, ya. Kita periksa rapid antigen dulu. Nah, kalau bisa tetap terapkan protokol kesehatan di rumah. Jadi meskipun di dalam rumah, ya, kita mesti pakai masker, ya, sering cuci tangan, jaga jarak. Nah, seandainya pemeriksaan rapid antigennya negatif, kita ulang sekali lagi. Nah, jadi untuk meningkatkan derajat akurasi dari pemeriksaan labnya itu. Jadi karena misalnya baru sekali, kan masa inkubasinya bisa 14 hari, malah ada yang bilang bisa sampai 3 minggu. Jadi ada baiknya kita cek pemeriksaan kedua 1 minggu sebelumnya pada orang yang tanpa gejala. Nah, kalau dia bergejala, ya kita lebih cepat lagi ceknya, ya, tapi bukan rapid antigen lagi, tapi langsung PCR. Nah, ini ada juga pasien saya bertanya nih, dok, setelah kita sakit dan sembuh ataupun setelah divaksin, kita bisa nggak nularin penyakit ini ke orang lain? Nah, secara teori itu masih bisa, tapi kecil kemungkinannya, ya. Memang ada 1-2 kasus, satu orang yang udah kena lagi. Nah, sampai saat ini belum terbukti bahwa orang yang habis divaksin ataupun setelah sembuh dari sakit, dia bersifat sebagai carrier. Artinya dia membawa virus tapi dia sehat. Nah, saat ini belum terbukti. Mungkin dalam penelitian-penelitian yang akan datang mungkin akan terjawab apakah seorang bisa menjadi carrier. Tapi dia bisa juga menyebarkan virus ini melalui anggota tubuhnya atau pakaiannya, ya. Virusnya nempel, lalu orang bersentuhan dengan orang lain. Nah, itu bisa saja terjadi penularan lewat kontak. Tapi kalau sebagai carrier saat ini belum terbukti. Nah, mudah-mudahan apa yang dibahas ini dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda. Tapi seandainya masih ada pertanyaan, silakan kirim pertanyaan Anda. Dan juga ada video saya yang mengenai klaster rumah tangga, klaster COVID, ya, di dalam rumah tangga. Ya, ini sebagai bahan untuk kita pikirkan bahwa COVID ini masih ada dan masih mudah menyebar, dan kita terapkan protokol kesehatan secara baik sampai pandemi ini selesai. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Bye.